Melihat keadaan umat bahwa pemuda saat ini yang telah tercemari oleh orientalis yang kuat. Nah, untuk itu kami yang kapasitas keilmuannya masih rendah, bagaimana cara kami untuk ikut berjuang dalam dakwah ini dan melawan paham-paham orientalis yang sudah melekat? Belajar. Belajar. Masuk kampus belajar yang benar. Ambil jurusan-jurusan yang sesuai. Masuk fakultas dakwah, ambil jurusan yang jelas, pelajari ritmenya, bahan-bahannya kaji. Sekarang banyak. Di Indonesia banyak, ada kajian-kajian, ikuti kajian yang sifatnya itu membantu dengan cita-cita antum. Antum pengen nih jadi filter untuk orientalis, ngatasi mereka, ikuti kajian, ada INSIS. Ya, ada ustad-ustadnya, Ustadz Hamid, Ustadz Adian Husaini, ya, dokter misalnya yang tadi saya sebutkan Samsudin Arif, ya, ada dokter Ugi Sugiharto. Banyak kajiannya, buku-bukunya banyak dan berkualitas. Itu orang-orang hebat, jangan dikira orang biasa tuh. Itu orang hebat. Tahukah Anda teman-teman sekalian? Itu mereka. Karena jarang ada yang manfaatkan di Indonesia ini, itu banyak jadi dosen di luar negeri. Di Malaysia, jadi profesor hebat. Ada yang ngajar sampai di Kuwait, ada yang di Oman. Jadi macam-macam itu, luar biasa. Ya, ada buku yang saat dituliskan, Amerika langsung pesan. Itu buku Mishkatnya Profesor Hamid Zarkasi. Itu begitu selesai, itu sudah ada di perpustakaan Washington DC. Jadi kaji itu, saking berkualitasnya. Dan tidak apa-apa, itu biasa. Biasa, toh kita pun kalau ada karya orang barat kita baca juga. Jadi dalam dunia hazanah pemikiran itu biasa kita mengkaji, kita baca. Jadi kalau antum ingin filter seperti itu, maka masuk ke jurusannya. Sama, antum pengen jadi ahli Quran, masuk kampus, jadi ahli Quran, masuk jurusan ilmu Al-Quran. Kalau ingin spesifik misalnya, masuk ke PT IKI, S2-nya IKI, tajamkan di situ, ayo belajari. Kalau pengen masuk jurusan komunikasi, masuk Fikom. Kalau pengen masuk jurusan hadis, masuk tafsir hadis. Jangan tanggung, kalau bisa pelajari sampai ke Timur Tengah. Ustadz saya pengen ke Madinah, bagaimana? Pelajari kurikulum Madinah sebelum ke sana. Di sini lihat apa pelajarannya, bagaimana caranya tes. Jadi disiapkan itu sekarang. Saya pengen ke Ummul Qura, siapkan. Saya pengen ke Libya, silahkan. Pengen Tunisia, silahkan. Saya pengen ke McGill, jangan. Udah, kecuali kalau ingin pelajari sistem, kalau sudah kuat, ya boleh silahkan untuk khazanah pemikiran. Ya, saya kadang main juga, main ke Hamburg, Jerman. Main ke sana lihat bagaimana kehidupan orientalis, ya. Saya masuk kampus ya, saya lihat. Saya masuk kampusnya, saya lihat apanya, sampai ke simbol-simbolnya orientalis semua. Ya, ada patung-patung, ada ini, ada pemikiran. Oh, pantas saya bilang doktrinnya udah kuat begitu. Ya. Nah, jadi supaya kita lebih paham. Ayat Quran siru fil ardi, silakan jalan-jalan di bumi. Jalan-jalan silakan. Ya mula-mula tahap yang ringan-ringan. Dari Soreang, Kota Bandung, kan? Pindah dulu ke Tasik, ke Ciamis, sampai ke Pantura. Susurin oleh antum. Cari hazanah pemikiran Islam di Nusantara. Datang, terus Pantura itu kan banyak. Sampai ke Cirebon, sampai ke sana lagi. Sampai masuk Tegal, masuk ke Malang, sampai masuk ke Kendal, sampai masuk Semarang. Dari Semarang kemudian masuk lagi ke Demak. Dari Demak kemudian masuk ke Kudus, Kudus Pati, Pati Rembang, Rembang Lasem, sampai ke Tuban, sampai sana. Itu banyak tuh pelajarannya. Ya silakan dari Semarang aja kalau udah masuk Demak tuh udah banyak. Semarang kalau sudah mau masuk ke Demak, di situ ada Syekh Ahmad Jumadil Kubro, bagaimana napak tilasnya, sebelah kirinya ada masjidnya, ya kan? Kubahnya emas, menaranya hijau, menaranya ada 2, depannya 3 gerai ATM, BNI, Siam Beniaga, kemudian ya. Nah, terus itu liatin lagi sama BRI, tapi sekarang udah dicabut, udah hilang. Ya, terus langsung selesai, kanannya dorinya, ada flyover lurus, ada kampus, lurus lagi masuk ke Demak. Dari Demak ya, kenapa disebut dengan Demak? Dari kata Zimain yang punya air, dulu kemudian kering, kerontang, sampai datang kemudian utusan yang 9 wali itu. Wali itu bukan sembarangan ahli Quran juga tidak, tapi ahli tata perairan. Datang ke situ ditata, dibuat tanaman-tanaman, sehingga kemudian ditanami, sekarang jambu air paling bagus kan Demak sekarang itu. Begitu airnya udah tertata, disebutlah Zimain. Orang lokal menyebutnya Demak, Demak. Zimain, kota yang punya air yang teratur. Sampai sekarang, ya itu toilet terpanjang itu di Demak. Toilet terpanjang, selokan samping jalan, itu paling panjang tuh di Demak tuh. Jadi kalau antum sudah mulai masuk Demak, sampai ujungnya itu pinggirnya kalinya paling panjang. Sampai ke ujung. Setelah itu Kudus, kan? Kudus ada apa lagi? Terus masuk ke Pati, sampai ke Rembang. Sampai ke Rembang ke Lasem. Begitu masuk 10 menit ke Lasem, sebelah kirinya ada Caruban. Caruban ada kaitan dengan Cirebon. Banyak. Ya nanti ketika Prabu Siliwangi menarasa menikah dengan Nyai Subang Larang. Sampai di situ kemudian lahir kota Subang. Sampai Nyai Subang Larang melahirkan 3 orang anak. Ya anak pertama dikenal dengan Walang Sungsang. Tahun 1423. Kemudian lahir yang kedua ya Fatimah Mudaim, Syarifah Mudaim. Dikenal dengan Nyai
Rara Santang. Yang ketiga dikenal dengan Raja Sengara, lahir 1427. Dari situ kemudian pergi ke Mekah. Ya, Syarif Amundaim bertemu dengan Syarif Abdullah, menikah, melahirkan Syarif Hidayatullah sampai dengan pulang. Sampai sebenarnya belajar dengan Syekh Athaillah Ibnu Sakandari. Pulang sampai ketemu kakeknya. Ya, kakeknya itu memberikan daerah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Abdullah Iman balik lagi ke Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu kumpul etnis. Ada etnis Arab, ada etnis lokal, ada etnis Cina. Karena campuran disebut dengan caruban. Senangnya membuat terasi dari udang rebon. Dari udang diambil, dikeringkan, airnya dibuang. Ya, mereka mengenal dengan rebon. Ada airnya disebut dengan cai rebon, disingkat jadi Cirebon. Sampai sekarang Cirebon. Carubannya ada di mana? Carubannya di Lasem. Begitu antum masuk ke wilayah Lasem, sebelah kirinya ada pantai Caruban. Sebelah kanannya nyebrang dikit ada Karangturi. Karangturi itu etnis Cina pertama datang lewat Karangturi. Sampai sekarang di situ tempat-tempatnya itu ya keadaannya itu mirip semuanya pada zaman-zaman klasik masa lalu. Jadi kalau antum lihat film dokumentasi ada yang kungfu macam-macam, Jackie Chan tempo dulu, ya Wong Fei Hung dan sebagainya. Itu rumahnya mirip di sana Karangturi. Sampai pesantren pun itu plakatnya pakai bahasa Cina. Ya kesananya lagi, nanti antum akan temukan lagi ada Pasjudan Sunan Bonang. Naik ke atas, sampai antum hitung berapa tangganya sampai ke atas. Sampai menemukan juru kunci namanya Bapak Abdul Wahid. Begitu dia katakan ketemu dengan antum akan kaget. Ternyata kuburannya tidak di situ. Kuburannya di tempat tersembunyi, ya tidak banyak dibuka supaya tidak dikultuskan. Keterangannya bagus banget. Saya ikuti sampai sana tuh. Ikuti. Jadi kita paham. Saya belajar nasab sampai ke Aceh. Jadi kalau saya menghafal sesuatu, lihat ada nasab, saya tanya sama ulama Aceh. Dan ahli nasab salah satunya sekarang ada di Aceh. Ya sampai ke Aceh tanya, ini saya mendapatkan ini benar nggak? Beliau teliti, ini bukan, ini yang tepat tuh yang ini, yang ini. Nah itu temukan demikian. Nanti kita sambungkan lagi. Nasab Nabi kayak Ahmad Dahlan gimana sampai kemudian ke Nabi? Kita teliti lagi, ya cek lagi dan seterusnya. Sampai ditemukan demikian. Banyak ulama, di Lembang jelasan banyak ulama. Antum kalau mau tahu sekarang ahli Quran misalnya yang paham fikih, ada Gus Bahaudin Nur Salim. Ya itu kalau bicara Quran fikihnya itu matang, bagus. Ada Gus Qayyum, kayak Abdul Qayyum itu hal-hal yang sifatnya sulit dipahami dalam tafsir itu beliau paham.